Balik lagi di Alam Matematik, kali ini kita akan membahas tentang rasio. Mari langsung saja kita tes di contoh soal yang ini. Perbandingan jumlah apel dan jeruk adalah 2 dibanding 3. Jika 10 apel, berapa jumlah jeruk? Baik, dalam kasus ini, apabila kita ingin mengetahui suatu jumlah hal, maka kita dapat melakukannya dengan rumus seperti ini. Rasio A per rasio B sama dengan nilai A per nilai B. Biar saya jelaskan secara lebih lanjut. Mari kita nalarkan bahwa apel ini dalam bentuk A. Jadi A itu rasionya adalah 2 dan jumlahnya adalah 10. Sekarang mari kita sebut jeruk ini sebagai B, yang jumlahnya itu titik-titik. Rasio A ini adalah 2, kemudian rasio B itu adalah 3. Jadi tinggal kita ikuti saja rumus yang ada di bawah sini. Kemudian nilai A ini adalah 10 dan nilai B ini yang belum kita ketahui. Setelah kita membuat seperti ini, cara untuk mengukurnya adalah langsung kita kalikan secara silang. Jadi seperti ini. 2 dikali B hasilnya adalah 2B, 3 dikali 10 hasilnya adalah 30. Kemudian kita harus menghilangkan 2 pada huruf B ini, jadi ini harus kita pindah ruas. Nah, yang terjadi di pindah ruas adalah kita bagi 2 pada 2 ruas yang ada. Jadi yang di sini bisa kita coret dan yang tersisa adalah 2 yang di sebelah kanan. Ini adalah aljabar dasar teman-teman sekalian. Saat kita ingin memindahkan suatu ruas, maka dalam sama dengan yang di sebelah kiri harus kita tambahkan tanda dan bilangan yang sama dengan yang di sebelah kanan. Itulah yang terjadi di balik pindah ruas teman-teman sekalian. Jadi langsung saja kita turunkan. B sama dengan 30 dibagi 2. Hasilnya adalah 15. Jadi total jumlah jeruk yang ada adalah 15. Mari kita coba dengan contoh soal yang lain. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas 6 adalah 3 banding 2. Jika jumlah seluruh siswa 25 orang, berapa banyak siswa perempuan? Untuk mengerjakan tipe soal yang seperti ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu berapa nilai yang mewakili angka 1 pada rasio ini, atau yang saya sebut sebagai 1 bagian. 1 bagian itu sama dengan total keseluruhan dibagi dengan rasio gabungan, atau yang disebut dengan rasio yang ditambahkan. Di sini total siswanya adalah 25 orang. Sekarang kita harus cari tahu rasio gabungannya. Rasio gabungan didapatkan dengan kita menambahkan tiap rasio yang ada. Di sini ada 3, kemudian ada 2. Jadi langsung saja kita tambahkan 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi langsung saja kita bagi. Jadi 1 bagian dari rasio ini adalah 5. Jadi kita bisa artikan bahwa 1 poin dari 3 dibanding 2 ini adalah 5. Bagian yang dimiliki laki-laki adalah 3 secara rasio, dan perempuan adalah 2 secara rasio. Jadi rumusnya adalah tinggal kita tambahkan seperti ini. Nilai atau jumlah sama dengan rasio dikali 1 bagian. Jadi mari kita kecilkan terlebih dahulu. Rasio perempuan adalah 2, kemudian kita kali dengan 1 bagian. Karena kita sudah dapat nilainya 5, langsung saja kita kali dengan 5. 2 dikali 5 adalah 10. Jadi jumlah siswa perempuan dalam kelas itu ada 10 orang. Lalu bagaimana apabila kita ingin mengecek jumlah siswa laki-laki juga? Kita tinggal pakai saja rasio laki-laki yang ada dalam soal ini, yaitu 3, kemudian kita kali dengan 1 bagian, yaitu 5. 3 dikali 5 adalah 15. Jadi perempuannya 10, laki-lakinya 15. Baik, sekarang mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Perbandingan air dan sirup dalam satu campuran adalah 4 dibanding 1. Jika digunakan 2 liter sirup, berapa liter air yang dibutuhkan? Di sini mari katakan air itu A dan sirup itu B. Rasio sirup ini adalah 1, kemudian rasio air ini adalah 4. Sirup ini 2 liter, jadi di sini kita bisa langsung gunakan rumus yang ini. Rasio A atau rasio air adalah 4, kemudian kita bagi dengan rasio sirup, yaitu 1. Nilai A mari kita biarkan dalam bentuk huruf, kemudian nilai B, sirupnya telah digunakan 2 liter. Jadi seperti ini. Langsung saja kita kali silang. 4 dikali 2 adalah 8. 1 dikali A adalah A. Jadi A sama dengan 8, atau 8 sama dengan A. Jadi berapa liter air yang dibutuhkan jika digunakan 2 liter sirup adalah 8. Sekarang waktunya kita lanjut ke soal berikutnya. Rasio uang Tony dan Dika adalah 5 dibanding 3. Jika uang mereka berdua berjumlah 80.000, berapa uang Dika? Di sini info yang kita dapatkan adalah jumlah uang mereka berdua dan juga ada gabungan dari rasio. Tentu saja kita bisa mencari 1 bagian dari rasio ini. Baik, di sini kita tinggal cari 1 bagian terlebih dahulu. Caranya adalah tinggal kita ingat lagi rumus yang tadi. 1 bagian adalah total, yaitu 80.000,
kemudian dibagi dengan rasio gabungan. 5:3, ini harus kita gabung, yaitu 5 ditambah 3, tentu saja 8. 80.000 dibagi 8, hasilnya adalah 10.000. Karena kita udah tahu satu bagian adalah 10.000, kita bisa langsung mengetahui, di sini uang Tony, bagiannya adalah 5, uang Dika, bagiannya adalah 3. Karena uang Tony, bagiannya adalah 5, kita kalikan saja 5 dengan 10.000 ini tadi. Karena 10.000 ini menggambarkan satu bagian. Berarti uang Tony 50.000. Kemudian Dika, dia punya 3 bagian. Langsung saja kita kali 3 dengan 10.000 ini. Berarti uang Dika adalah 30.000. Mudah bukan teman-teman sekalian? Baik, mari kita beranjak ke tipe soal yang lain lagi. Dalam satu toples permen, rasio warna merah, kuning, dan hijau adalah 3:4:5. Jika jumlah seluruh permen 60, berapa jumlah permen kuning? Ini juga sama seperti soal sebelumnya, hanya saja sedikit lebih sulit karena variabelnya ada 3. Baik, seperti biasa kita harus cari tahu berapa nilai yang melambangkan satu bagian. Dari ini, berdasarkan info yang ada, yaitu 60 permen. Jadi mari kita cari dulu berapa nilai bagian dari rasio yang ini. Cara mencari bagian sama seperti sebelumnya. Satu bagian itu sama dengan total dibagi rasio gabungan. Total yang ada itu adalah 60, rasio gabungan adalah 3, ditambah 4, ditambah 5. Jadi yang sekarang adalah 60/12 atau 60 dibagi 12. 60 bagi 12 hasilnya adalah 5. Jadi satu bagian ini melambangkan 5. Merah itu punya 3 bagian. Karena ia punya 3 bagian, kita kalikan saja 3 dengan satu bagian ini, yaitu 5. Kemudian kuning itu punya 4 bagian. Karena dia punya 4 bagian, kita langsung saja kali 4 dikali 5. Kemudian hijau, bagiannya ini ada 5. Langsung saja kita kalikan 5 dikali 5. Merah jumlahnya adalah 15, kuning jumlahnya adalah 20, hijau total jumlahnya adalah 25. Jadi soalnya sudah tuntas, jumlah permen kuning ini adalah 20. Kita bahkan telah mendapatkan lebih banyak nilai daripada yang disuruh. Jika teman-teman sudah mulai lancar, mari kita beranjak ke tipe soal yang lain. Perbandingan gula dan air dalam sebuah larutan adalah 2:5. Jika total campuran 2.800, berapa liter gula dan air yang digunakan? Jadi di sini mari kita cari dulu berapa nilai yang mewakili satu bagian pada bilangan ini. Mari kita cari berapa nilai satu bagiannya dulu. Baik, satu bagian rumusnya adalah total, yaitu 2.800 per rasio gabungan. Jadi langsung saja kita tambah 2 ditambah 5 adalah 7. 2.800 dibagi 7, hasilnya adalah 400. Sekarang kita telah tahu satu bagian ini melambangkan 400. Dalam rasio, bagian gula itu ada 2. Karena gula punya 2 bagian, langsung saja kita kalikan 2 dikali 400. Sedangkan air ini punya 5 bagian. Karena air punya 5 bagian, langsung saja kita kalikan bagiannya dengan nilai satu bagian yang ada. Gula 2 dikali 400 adalah 800, jadi gulanya ini adalah 800 ml, dan air 5 dikali 400 adalah 2000. Jadi airnya ini adalah 2000 ml. Apabila kita melihat soal di atas, ia menanyakan kepada kita dalam bentuk liter, bukan mililiter. Seperti yang kita ketahui, dalam matematika, 1 liter itu artinya 1000 mililiter. Kita dapat melihat jumlah air yang digunakan adalah 2000 mililiter dan gula adalah 800 mililiter. Jika 1 liter adalah 1000 mililiter, maka tentu saja 2000 mililiter ini adalah 2 liter. Sekarang bagaimana dengan gula? Cara untuk mengubah mililiter ke dalam liter, kita dapat membaginya dengan 1000. 800 apabila kita bagi dengan 1000, maka jawabannya adalah 0,8. Jadi gula yang dibutuhkan adalah 0,8 liter dan air adalah 2 liter. Semoga ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.